Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita melanjutkan kembali pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa riwayat tentang bacaan ketika kita duduk di antara dua sujud. Nah, di sini disebutkan untuk rukun yang selanjutnya, qala al-musannif rahimahullah, wa tsani asyara, yang ke-12, at-tuma'ninatu fihi ay al-julus baina asy-sajdataini. Tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud. Nah, jadi harus tuma'ninah. Tuma'ninah sebagaimana yang sudah dijelaskan adalah tenang, di mana setiap persendian itu sudah kembali kepada tempatnya masing-masing. Nah, sebelum kita melanjut kepada rukun yang lain, sedikit saya sampaikan terkait masalah al-isyarah, ya, isyarah. Hilang Pak. Iya. Baik. Saya nulis di mana? Ini di sini. Baik. Duduk di antara dua sujud, kemarin kan semua lafadznya isinya kan doa, redaksinya doa. Ada kasus di mana beberapa saya perhatikan ketika duduk di antara dua sujud itu, sebagian yang ketika duduknya itu berisyarat. Pernah lihat Pak? Berarti sholatnya merem loh. Nggak boleh sholat merem, ya. Bagaimana dalam pandangan para ulama terkait hal ini? Saya bacakan. Alladzi alaihi jamaahiru ahli ilmi anna al-isyarata bil usbu' as-sabahata atau as-sabahati annahu fil julusi tashahhudi faqat, wa amma fi ghairihi fatakunul yadani 'alal fakhidaini. Adapun isyarat dengan menggunakan jari telunjuk itu hanya ada pada duduk tasyahud saja, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Adapun yang selainnya, maka posisi kedua tangan adalah diletakkan di atas paha. Inilah pendapat menurut mayoritas ulama, jumhur ahlul ilmi. Disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhiyah, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, wala khilafa fi wad'il yadaini 'ala al-fakhidaini 'inda al-jami' li'annahu min tamami sifatil julus. Tidak ada perbedaan pendapat tentang meletakkan kedua tangan di atas paha, karena ini merupakan posisi duduk ketika sholat yang paling sempurna, ya, meletakkan tangan di atas paha. Nah, namun ada
beberapa pendapat ulama yang kemudian dijadikan sebagai rujukan. Maka ada sebagian ketika duduk di antara dua sujud, ketika membaca Rabbi firli atau Rabbi firli warhamni wajiburni wahdini wa'afini warfa'ni dan seterusnya, mereka sambil mengisyaratkan dengan tangan seperti ini. Seperti persis ketika duduk tasyahud awal ataupun akhir. Nah, mereka berpegangan kepada hadis yang sifatnya umum. Nah, saya bacakan dua hadisnya. Di antaranya yang pertama adalah hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tentang sifat julus, bentuk ataupun sifat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Annahu qala, Ibnu Umar berkata, kana idza jalasa fis salati. Ini Ibnu Umar sedang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk. Adalah beliau ketika duduk di dalam salat, wada'a kafahul yumna ala fakhidhil yumna, meletakkan telapak tangan yang kanan di atas paha yang kanan, wa qabidha asabi'ahu kulliha, dan menggenggam semua jari jemarinya, wa asara bi usbu'ihi allati yalihal ibham atau talihal ibham atau talihil ibham, kemudian berisyarat dengan satu jari setelah jari induk ataupun ibu jari. Nah, jadi seperti ini. Wa wada'a kafahul yusra, dan meletakkan tangan atau telapak tangan kiri ala fakhidhil yusra, di atas paha yang kiri. Nah, di sini hanya disebutkan redaksinya kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi sholati, adalah beliau ketika duduk di dalam salat. Tidak disebutkan ini duduk tasyahud, apa duduk di antara dua sujud, atau yang sudah umum yang dimaksud duduk itu ada duduk tasyahud awal dan akhir, itu saja. Atau ketika dikatakan kana idza jalasa, masuk di dalamnya yaitu duduk di antara dua sujud, karena antara dua sujud itu juga posisinya sedang duduk. Nah, sehingga ini hadisnya sifatnya umum, tidak disebutkan ini posisi duduk yang kapan, gitu kan. Maka sebagian berpandangan dengan mengacu kepada hadis ini. Kemudian hadis yang kedua riwayat Imam Muslim, sama disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim. Nah, inilah masalah fikih, Pak. Ya, jadi dengan dalil yang sama dari kitab yang sama, tapi cara sudut pandangnya, kesimpulannya berbeda. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala duduk di dalam salat, wada'a yadayhi ala rukbatayhi, meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, kedua lututnya. Wa rafa'a isba'ahul yumna, kemudian mengangkat satu jari yang kanan, allati talil ibham, satu jari yang kanan setelah ibu jari yaitu jari telunjuk, fada'a biha, dan berdoa dengannya. Wa yadahul yusra ala rukbatihi, kemudian tangan yang kiri di atas lutut yang kiri, basituha alaiha, dan membentangkannya seperti rukuk itu, membentang, menggenggam gini. Nah, di sini kan jelas di dalam hadis yang kedua ini juga disebutkan lafadznya secara umum, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati, gitu kan, ketika duduk dalam sholat. Tidak disebutkan duduk antara dua tasyahud atau duduk tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Sehingga menurut sebagian ulama berpendapat bahwa semuanya sama. Dalam keadaan duduk, selama duduk itu isinya doa, maka di sini disebutkan fada'a biha, gitu kan? Wa rafa'a isbahul yumna allati talil ibham fada'a biha. Nah, jadi ketika duduk di antara dua sujud pun ada sebagian yang ketika duduk dia
berisyarat karena di situ ada lafadz doa, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, ini sebagian wajhun, artinya sebagian pendapat. Tapi saya sebutkan lagi, alladzi alaihi jamaahiru ahlil ilmi, bahwa menurut pendapat mayoritas ulama, ketika duduk di antara dua sujud itu tidak berisyarat, tidak mengangkat jari telunjuk. Itu pendapat jumhur. Nah, itu juga pendapat yang dipilih oleh di dalam kitab ini, yaitu Syafi'iyah. Paham ya Pak? Baik. Baik, dengan rangkaian ini, dengan kemarin yang sudah kita sebutkan secara umum, berarti dari al-qiyamu ma'al qudrah, qiraatul Fatihah, ar-ruku' wa tuma'ninatu fihi, kemudian al-i'tidal wa tuma'ninatu fihi, kemudian as-sujud wa tuma'ninatu fihi, kemudian al-julus baina sajdataini dan at-tuma'nina fihi. Maka selesai semua rukun-rukun itu dalam satu rakaat. Maka rakaat kedua, ketiga, keempat semuanya sama rukunnya itu. Nah, maka saya tambahkan di sini terkait ketika kita posisi dari selesai sujud, ketika mau berdiri, mau berpindah kepada rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang kedua. Maka ada istilahnya namanya duduk istirahat, julusul istirahah. Julusul istirahah. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Imam An-Nawawi, salah satu ulama terkemuka dari ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa duduk istirahat dalam pandangan ulama Syafi'iyah itu terbagi menjadi 3 pendapat. Ada 3 pendapat, Pak. Yang pertama, saya ringkaskan, fa in kana al-musalli dha'ifan limaradin au kabura au ghairihima, dengan udzur yang mirip, hampir sama, ustuhibba wa illa fala. Jadi ketika dia dari sujud mau berdiri, hendak menuju kepada rakaat yang kedua, ada fase namanya duduk istirahat. Duduknya persis seperti duduk di antara dua tasyahud, yaitu duduknya iftirash, ya, duduknya iftirash. Dan duduknya sebentar. Tidak ada zikir ketika itu, tidak ada doa ketika itu. Ya, sehingga tidak dibenarkan jika ada yang memilih pendapat ketika istirahat, duduk istirahat dia berisyarat. Nah, kalau yang pendapat tadi masih wajar, ya masih bisa kita terimalah, dan kita menghormati. Misalkan dia duduk di antara dua tasyahud, dia berisyarat, karena memang ada hadis umum yang ada celah di situ, karena isinya doa. Sementara dalam sebuah hadis disebutkan wa yuharriquha wa yad'u biha. Dia berisyarat, menggerakkan jari telunjuknya, kemudian berdoa. Nah di sini ketika duduk istirahat tidak ada doa, tidak ada zikir. Dia hanya duduk yang sebentar, duduk perpindahan dari sujud menuju ke berdiri. Nah di sini kata Imam An-Nawawi, pendapat yang pertama dalam ringkup ulama-ulama Syafi'iyah itu mengatakan itu mustahab, dianjurkan bagi orang yang sudah lemah, ya, karena sakit. Ya, jadi dia untuk berdiri itu memang membutuhkan cukup energi, ya, harus stamina. Tapi dia kan sudah lemah, maka dia harus ada perpindahan itu, ada fase itu untuk, ya, seolah-olah mengumpulkan energi lagi untuk bisa berdiri. Yang pertama bagi orang yang lemah karena sakit atau dia usianya sudah lanjut. Ya, usianya sudah lanjut. Atau yang lainnya yang semakna dengan orang yang sakit maupun usianya sudah lanjut. Inti masalahnya adalah dia lemah. Maka bagi orang yang lemah tidak kuat langsung berdiri, maka ada fase dia duduk yang disebut dengan duduk istirahat. Nah, itu ustuhibba. Pendapat yang pertama di kalangan ulama Syafi'iyah menyebutkan dianjurkan. Namun jika tidak memiliki uzur ataupun alasan yang tadi disebutkan, maka tidak dianjurkan. Pendapat yang kedua, sebagian mengatakan dalam kalangan ulama Syafi'iyah tustahabbu likulli ahadin, dianjurkan bagi setiap orang.
tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya, tidak ada pengecualian, tidak ada disebutkan alasannya, semuanya dianjurkan, ya, semuanya dianjurkan. Kemudian yang ketiga ada kaulan, ya, pendapat ketiga ada dua pendapat. Yang pertama yustahabu wala yustahabu, dianjurkan, ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Ya, ada dua pendapat. Namun kata beliau, wa anna sahiha fil madhab istihbabuha wa hadha as-shawab alladhi thabatat fihi al-ahaditsu sahihah. Dan pendapat yang benar, dan itu adalah pendapat madhab, pendapat dalam ulama Syafi'iyah yang dikuatkan menurut oleh Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa yang benar adalah dianjurkan duduk istirahat. Kenapa? Karena ditetapkan oleh hadis-hadis yang sahih, ya, oleh hadis-hadis yang sahih. Dalilnya diantaranya adalah hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Malik ibnul Khuwairith radhiyallahu anhu, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, dalam posisi salat, fa idza kana fi witrin min salatihi, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam posisi rakaat yang ganjil, berarti rakaat pertama maupun rakaat ketiga, kecuali rakaat ketiga yang tasyahud akhir berarti tidak, karena enggak berdiri. Pada rakaat yang ganjil, yaitu rakaat pertama dan rakaat yang ketiga, lam yanhab hatta yastawiya qa'idan, beliau tidaklah berdiri melainkan yastawiya qa'idan, duduk dulu sampai benar-benar duduk sempurna. Maka inilah menjadi dalil, namanya duduk istirahah. Nah, dalilnya sahih. Itu pendapat dari Syafi'iyah. Kemudian mereka berbeda pendapat tatkala duduk istirahat. Ketika duduk istirahat itu kapan kita bertakbir? Apakah mulai dari kita mengangkat kepala menuju duduk istirahat, atau mengangkat kepala ketika dari duduk istirahat menuju berdiri? Ada yang mengatakan satu, misalkan di dalam kitab Fathul Mu'in, takbirnya yaitu wa yukabbiru 'inda ibtida'iha dunal qiyami minha. Jadi bertakbirnya adalah ketika posisi sujud sudah sempurna, kemudian mengangkat kepala, mulai Allahu Akbar menuju duduk istirahat. Nah, tatkala selesai dia sudah duduk istirahat, ketika mau berdiri lagi, maka tidak boleh ada takbir lagi. Cukup takbirnya sekali ketika menuju duduk istirahat. Itu pendapat yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, pendapat yang lain yaitu pendapat Imam Ar-Rafi'i rahimahullah di dalam, ya, dinukil di dalam kitab Talkhisul Habir oleh Ibnu Hajar. Dia mengatakan wastadalla bihi Ar-Rafi'i ala annahu yukabbiru fi jalsatil istirahati fayarfa'u ra'sahu minas sujudi ghayra mukabbirin thumma yabtadi'u at-takbir jalisan wa yamudduhu ila an yaquma. Jadi Imam Rafi'i dia berpendapat bahwa ketika seseorang dia mengangkat yarfa'u ra'sahu minas sujud ghairu mukabbirin, ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud menuju duduk istirahat, ghairu mukabbir, tidak bertakbir. Karena ini pendek. Nah, gitu ya, tidak takbir. Tsumma yabtadi'u takbir, kapan dia memulai takbir? Jalisan, ketika dia duduk dalam posisi duduk istirahat, kemudian dia mau berdiri. Nah, dia mau berdiri, maka wa yamudduhu ilal qiyam, ketika sudah duduk istirahat dia mau berdiri, Allahu Akbar, yamudduhu ilal qiyam, diteruskan sampai berdiri. Nah, ini ya. Jadi ini kan wajhun saja, wajhun pendapat. Kalau dalam sebuah hadisnya hanya disebutkan, yaitu riwayat Imam Abu Dawud wal Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, sebagaimana riwayat Imam Abu Dawud
Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya dan disahihkan oleh beliau, lalu disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Dia mengatakan di dalam hadis itu disebutkan tsumma yarfa'u ra'sahu fayukabbir. Kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Nah, makanya kalau terjadi perbedaan ya wajar. Karena posisi itu memang ada dua kondisi mengangkat kepala. Dari sujud menuju istirahat juga mengangkat kepala. Dari duduk istirahat menuju berdiri juga mengangkat kepala. Ada Pak yang nggak mengangkat kepala? Oh, berarti medeni ya yang kesira ya. Nah, makanya wajar kalau ada pendapat ini ya. Sehingga monggo jenengan mau ketika dari sujud menuju duduk istirahat, jika jenengan mau mengamalkan sunnah duduk istirahat. Karena nanti ada pendapat yang saya sertakan, yang lain. Atau dari duduk istirahat menuju berdiri, boleh. Ya, al-amru fihi wasi'. Ini longgarlah masalah ini karena ini sifatnya sunnah. Artinya kalau ada yang melakukan itu, ada syai' dan ini khair, yang ini juga fahada hasan, ini bagus ya. Dua-duanya insyaallah bagus. Ya, karena kondisi orang kan beda-beda, kadang lagi nggak enak badan, butuh banyak istirahat gitu kan. Ada yang sedang masih semangat prima gitu kan, langsung berdiri itu nggak peng-pengan, nggak pusing gitu Pak. Ada yang berdiri langsung kunang-kunang Pak, ya, gitu kan. Maka Masya Allah ini di dalam agama ada landasannya masing-masing, dan itu menjadi acuan bagi kita bahwa hal itu ada petunjuk dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pribadi saya, pendapat saya lebih kepada posisi, ya itu sih bebas. Tapi jika, ya ini saya hanya mentafsir, jika posisinya menjadi imam, maka lebih utama pendapat Ar-Rafi'i, ya Ar-Rafi'i. Supaya apa? Supaya nanti makmum tidak mendahului kita. Nah, karena ada makmum yang posisinya mungkin nggak melihat gerakan imam, maka dia beriktimad mengikuti imam itu dari mana? Dari suara takbir itu, ya dari suara takbir. Maka lebih afdolnya itu dia bertakbirnya adalah setelah dia duduk istirahat. Ketika selesai duduk istirahat mau berdiri dia takbir, Allahu Akbar. Karena makmum itu berpatokan itu. Nah, kemudian kalau kita posisi sebagai makmum, khususnya mungkin ibu-ibu nih, pasti ibu-ibu yang paling sering nggak melihat posisi imam dan gerakan imam. Maka yang menjadi acuan untuk kita mengikuti gerakan imam, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Imam itu dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka tidak boleh ada makmum mendahului imam. Kalau ada makmum mendahului imam, geret bae kono maju. Jadi imam apa? Gitu ya. Ya, yang namanya makmum mengikuti, nggak boleh mendahului, itu udah boleh. Ya. Kalau sengaja batal itu sholatnya. Sehingga patokannya adalah khususnya yang perempuan, ibu-ibu itu ketika kapan kita perpindahan gerakan itu kita lakukan, yaitu nunggu dulu selesai Allahu Akbar. Ketika imam Allahu Akbar selesai kita pindah, gitu ya. Kalau kita baru dengar Allah kita udah ikut gerak, khawatir imamnya itu belum selesai posisi ke selanjutnya kita sudah selesai. Nah, itu berarti mendahului imam. Sehingga nunggu dulu Allahu Akbar kita baru ngikutin. Baru kita bergerak. Nah, itu patokannya di situ, supaya tidak mendahului imam. Nah, kemudian jika ya tadi ya, posisi kita sebagai imam, maka lebih utama menurut pribadi saya supaya makmum tidak mendahului kita, maka kita mengambil pendapat Ar-Rafi'i, yaitu dengan membaca takbirnya ketika duduk istirahat menuju berdiri. Selanjutnya, ketika imam tidak duduk istirahat, namun makmum duduk istirahat, berarti kan ada celah, ada sedikit jeda dia tertinggal. Maka bagaimana ini? Disebutkan di dalam kitab Al-Majmu', falau lam yajlisil imamu, jika imam tidak duduk istirahat, jilsatal istirahah, fajalasahal makmumu, kemudian makmum dia duduk istirahat, jaza wala yadurru hadha tahalluf,
ini boleh, nggak apa-apa. Berarti ada beda pendapat antara imam dengan makmum. Imamnya nggak duduk istirahat, makmumnya duduk istirahat. Maka kata beliau, Al-Imam Nawawi rahimahullah, jaza, boleh, nggak apa-apa. Wa hadza takhalluf, dan perbedaan ini li'annahu yasir, tidak mengapa karena itu hanya perbedaan yang sedikit. Ya. Karena itu yang namanya duduk istirahat itu adalah duduk julusun yasirun, julusun yasir, duduk yang sebentar sehingga tidak ngefek ya, dia tertinggal sedikit nggak apa-apa. Beda kalau dia mungkin seperti duduk di antara dua sujud, ada Rabbi firli warhamni wajibun, kan imamnya sudah membaca pertengahan surat Al-Fatihah, dia masih duduk. Nah ini yang tidak boleh ya, sehingga kalau hanya selah sedikit saja tidak mengapa. Itu pendapat ulama-ulama Syafi'iyah ya. Ada 3 pendapat, dan yang diunggulkan oleh Imam An-Nawawi, dianjurkan untuk duduk istirahat. Dianjurkan untuk duduk istirahat. Nah, sementara yang lain berpendapat tidak dianjurkan duduk istirahat, atau mengatakan bahwa pendapat yang paling banyak itu tidak duduk istirahat. Ya. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan katsiruna awil aktsaruna, mayoritas, sebagian besar, la yustahabbu, tidak dianjurkan, berpendapat tidak dianjurkan. Bal idza rafa'a ra'sahu minas sujudi nahadha, bahkan ketika dia mengangkat kepala dari sujudnya dia langsung berdiri. Ini pendapat Imam Ahmad. Ini pun dinukil pendapat ini dalam kitab Al-Majmu'. Artinya kalau kita kembali merujuk kepada kitab yang mutawwalat, yang lebih luas lagi sarah maupun penjelasannya, biasanya sertakan ada khilaf, pendapat kedua, pendapat ketiga, bahkan ada aqwal, mungkin lebih dari 2 pendapat. Nah, menurut beliau alasannya adalah ya, kata ini pendapat Imam Ahmad, sebagian dari riwayat Imam Ahmad, karena di dalam hadis, yaitu hadis Abu Hurairah yang menceritakan tentang al-musi'u sholatuhu, tentang orang yang sholatnya keliru atau salah, maupun hadis Abu Humaid ya, Abu Humaid As-Sa'idi, di situ tidak ada isyarah, tidak ada isyarat petunjuk maupun dalil yang mengarah kepada duduk istirahat ya. Duduk istirahat, tidak ada isyarah ke situ. Duduk hadisnya panjang ya, misalkan kalau hadis musi'u sholatuhu dulu pernah disampaikan cukup panjang. Ini hadis Abu Humaid misalkan ya, saya bacakan sekilas. Nah, aku sempit waktunya, bisa ngebut Pak. Faqala Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Humaid As-Sa'idi mengatakan, ana kuntu ahfadzukum lis-sholati Rasulillah, aku yang paling hafal untuk mengetahui bagaimana salat Rasulullah. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hidha'a mankibaihi, Nabi ketika takbir maka menjadikan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Nah, gini. Wa idza raka'a kana yadayhi, ketika Nabi ruku menekan, istilahnya mematangkan, memantapkan min rukbataihi ya, ketika memegang kedua lututnya, mantap, amkana, tamkin. Jadi tidak boleh pegang paha karena akan mendongak, tidak boleh pegang tulang kering betis karena akan menunduk ya. Jadi yang benar memegang lutut. Tsumma hasara dhahrahu, dan hasara dhahrahu, punggungnya diluruskan. Nah gitu kan. Fa idza rafa'a ra'sahu, ketika Nabi mengangkat kepalanya, istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ya, ketika mengangkat untuk i'tidal, Nabi berdiri sampai betul-betul tegak dan setiap persendian itu menempati posisinya masing-masing. Ya. Wa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarisin, ketika sujud Nabi tidak muftaris. Ya, seperti mohon maaf hewan anjing ya, menghamparkan lutut ini. Siku ya, siku itu menyentuh lantai, tidak boleh. Ini namanya muftaris. Wala qabidhihima, dan tidak qabid itu kan menggenggamnya. Tangannya itu dimasukkan ke dalam perut kayak gini. Kayak gini, ngerungkuk ya, Pak. Apa bahasanya lah. Tapi dulu Nabi seperti ini sampai ketiak putihnya itu terlihat kalau sholat sendirian.
Kalau bersama pun bukan dimasukkan ke dalam perut, ya, di sampingnya seperti ini. Jadi bukan untuk menopang perut. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi, ujung jari jemari kakinya menghadap ke arah kiblat. Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Ketika Nabi duduk pada rakaat yang kedua, berarti tasyahud awal, jalasa ala rijlihil yusra, duduk di atas kaki kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan yang kanan. Berarti ini yang disebut dengan duduk iftirash. Wa idza jalasa fil akhirati, dan ketika duduk pada rakaatil akhirah, rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, kaki yang kiri dimajukan. Artinya dimajukan. Gitu kan? Dimajukan, bukan diduduki. Wa nasabal ukhra, dan yang kanan itu ditegakkan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian dia duduk, mohon maaf, di atas bokongnya, pantatnya. Nah, itu namanya duduk tawarruk. Nah, di dalam hadis ini tidak disebutkan tentang masalah duduk istirahat, sehingga sebagian berpendapat tidak ada isyarat ke situ, tidak ada dalil ke situ, maka berpendapat tidak dianjurkan duduk istirahat. Tapi yang jelas karena ini hadisnya sahih, duduk istirahat itu dianjurkan karena hadisnya sahih, disebutkan di dalam riwayat Bukhari. Namun jika andai ada yang duduk istirahat itu bagus, kalau tidak ya tidak mengapa, gitu kan. Yang penting sholat, ya, jangan ditinggalkan sholatnya, nggak boleh. Dan ikuti imam. Jadi ini perkara yang longgar ya Pak. Duduk istirahat itu sunnah, tidak pun itu juga sesuai dengan hadis Nabi SAW. Mau ya sesekali duduk istirahat, sesekali tidak, nggak mengapa. Selanjutnya 10 menit maning. Ketika berdiri, nah ini kan posisi ketika berdiri. Bagaimana cara berdirinya? Bertumpunya seperti apa? Nah, maka disebutkan di sini bahwa ketika berdiri menuju ke rakaat berikutnya yang masih ada berdirinya, dari posisi sujud, al-i'timadu 'alal yadaini fin nuhudi ila rak'ah, bertumpu di atas tangan. Bertumpu di atas tangan. Karena kalau kita bertumpu bukan di atas tangan pun bisa. Pernah Pak? Gimana? Ada bayangan nggak? Karena ini ada dua. Bertumpu di atas tangan, tapi nanti posisinya setelah bertumpu di atas tangan, mau lutut dulu yang diangkat ataupun tangan dulu yang diangkat. Nah ini beda lagi. Yang kedua ini langsung bukan bertumpu kepada tangan. Nah, saya misalkan, saya jadi talent nggak apa-apa. Daripada Mas Indra senaknya loro. Ini ya Pak. Ini posisi yang pertama, bertumpu bukan di atas tangan. Kayak gini. Ini posisi sujud dan berdiri, tapi langsung gini. Nah gini. Kan bisa, orang bisa. Jadi namanya bertumpu pada kaki. Yang kedua posisi sujud, bertumpunya pada tangan. Nah kayak gini. Tangan tidak dilepas, masih. Tinggal berdirinya itu lutut dulu atau tangan dulu. Nah ini beda lagi, beda pembahasan. Paham ibu-ibu? Nggak kelihatan gitu ya. Nah, nanti falyubaghilu as-sami' war-ra'i, yang melihat maupun yang mendengarkan mohon disampaikan. Mau kan kok privasi. Nang videonya orang mlebu. Ya kenapa orang diputer? Ya, kurang profesional ini. Diulang. Berarti tadi belum gitu ya, belum. Ya tambah mahal. Ya, artisnya tambah mahal diulang. Tadi ya. Nah, hadisnya yang pertama saya sebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhadu mu'tamidan 'alal ardi ila raq'atis saniyah. Yang jelas ketika berdiri itu beriktimad. Nabi mengambil sesuatu untuk bersandaran ketika menuju ke rakaat yang kedua. Ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama. Riwayat Abu Ishaq ya, bisanadin salihin, dengan sanad yang baik. Abu Ishaq. Bertumpuannya adalah di atas kedua tangannya ketika berdiri. Nah,
Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-qaulu tsani ya'tamidu ala suduri qadamaihi, bertumpu kepada tadi lututnya tadi, yaitu punggung kedua kakinya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagaimana di dalam riwayat At-Tirmidzi wa huwa dhaifun, tapi riwayatnya lemah, annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanhadhu fi sholati ala suduri qadamaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri di dalam salatnya maka bertumpu ala suduri qadamaihi, punggung kedua kakinya, maksudnya depan. Sudur itu kan dada, maksudnya punggung depan ini ya, punggung kedua kakinya. Jadi bukan kepada tangannya. Nah, karena dengan seperti itu pun bisa berdiri. Nah, jadi di sini yang dikuatkan itu pun pendapat Asy-Syafi'iyah bahwa bertumpunya di atas tangan, ya, bertumpunya di atas tangan. Bertumpunya di atas tangan. Nah, ketika bertumpu di atas tangan, posisi tangannya seperti apa? Nah, posisi tangannya seperti apa? Saya bacakan di sini apa yang disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Wa kaifiyatul i'timadu, adapun cara bertumpunya, an yaj'ala batna rahataihi wa butuna asabi'ihi 'alal ardi. Ya. Wa sawa'un fihil qawiyyu awid dha'ifu, di dalam kitab Mughnil Muhtaj, bahwa kaifiyah tata caranya adalah menjadikan telapak tangan ini telapak tangan batni rahataihi, bagian dalam, wa butunu asabi'ihi, bagian dalam dari jari jemarinya, alal ardi, jadi terbuka. Kayak gini ya, terbuka. Wasawa'un alfi qawi dhaif, dia orang yang kuat maupun orang yang lemah, orang yang mungkin karena sakit atau orang tua lemah maupun orang yang kuat masih muda, tetap bertubuhnya seperti ini. Itu pendapat Syafi'iyah sebagaimana didalilkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini. Kemudian yang lain berpendapat bahwa ketika bertumpu dengan tangan, posisi tangannya adalah menggenggam gini, Pak. Ya, paham? Gini. Jadi kayak gini. Paham apa mboten? Ya, gini ya. Jadi mengepal. Hadisnya adalah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya'jin itu ajin itu tepung, ya'jinu. Jadi ketika salat berdiri, ketika salat itu seolah-olah Nabi itu ya'jinu. Apa ya? Mengadon gitu ya. Apa namanya ini? Mengaduk adonan kayak gini. Jadi menggenggam. Nah, seperti orang yang mengaduk adonan. Al-ajin itu orang yang bikin adonan. Nah, orang bikin adonan kayak gini, Pak. Kan enggak ada ya. Nah, pasti digonggam-gonggam kayak gini gitu. Nah, namun ini dibantah oleh Syafi'iyah. Syafi'iyah membantahnya. Yang pertama dia mengatakan bahwa wa ammal hadisul ladzi fil wasit an Ibnu Abbas anna an-nabiyya kana idza qama min as-salati wada'a yadahu bil ardi kama yada'al ajinu falaysa bisahihin. Kalau tulisannya miring kayak Bapak. Masanya mandan miring. Jadi hadis riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri dari salatnya, ketika di dalam salatnya ketika berdiri itu meletakkan tangannya di atas tanah sebagaimana seseorang yang membuat adonan al-ajin, itu tidak benar ya. Jadi menurut Al-Khatib Asy-Syarbini hadisnya tidak sahih. Itu menurut beliau hadisnya tidak sahih. Nah, jadi masalah mensahihkan ataupun mendhaifkan hadis itu juga kadang para ulama beda pendapat ya, beda tipis lah, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif gitu kan. Wa in sahha, andai gitu ya. Andai hadisnya itu dimaknai bahwa hadis itu sahih, dihukumi hadis itu sahih, humila ala dzalika, maka itu pun harus ditafsirkan kepada tafsir bahwa yang dimaksud itu adalah dengan meletakkan tangan seperti ini, terbuka. Wa yakunul muradu bil ajin asy-syaikhul kabir, maka yang dimaksud dengan al-ajin di situ itu sebagai bahasa kiasan ya. Metamorfosis, metafora ya Pak.
apa bahasa itu atau bahasa kiasan itu ya. Metamorfosisnya perubahan ya. Ya, jadi bahasa kiasan sindiran itu. Jadi al-ajin itu menunjukkan itu orang yang sudah tua renta. Ya, tua renta. Tapi yang dimaksud itu bukan la ajinul ajin, bukan orang yang sedang membuat adukan. Itu hanya bahasa sindiran untuk orang yang sudah renta, orang yang sudah tua. Ada yang mengatakan bahwa al-ajin itu karena keliru nulisnya, ya. Bukan al-ajin tapi al-ajiz. Al-ajiz. Mirip enggak, Pak? Ainnya sama, setelah ain alif, jimnya sama, setelah jim nun. Tapi nunnya tarik, ujungnya tarik nun jadi huruf zai kan. Ajiz itu orang yang nggak mampu, orang yang lemah. Ini salah nulis atau kepriwe ya? Nah, ada yang mengatakan itu yang dimaksud adalah al-ajiz, bukan al-ajin. Ya, jadi orang yang tua renta, orang tua renta. Kenapa demikian? Karena menurut beliau itu, ya, kata beliau itu yusannu an ya'tamida fi qiyamihi min as-sujudi wal qu'idi ala yadayhi li'annahu ashbah bitawaddu. Yang pertama itu dia lebih menunjukkan sifat yang rendah hati tawaddu, ya, ketika dengan dengan bertumbuh kepada tangan tadi. Bertumbuh dengan tangan itu menunjukkan posisi sikap yang tawaddu, rendah hati gitu kan, bukan dengan tadi memegang pahanya berdirinya. Kemudian wa a'wanu lil musalli, juga itu akan lebih membantu orang yang sholat untuk berdiri, lebih membantu, apalagi kalau orangnya itu orang yang lemah, orang yang sakit gitu kan. Wali thubutihi fis sahihi an fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, juga karena ada hadis yang ditetapkan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau dengan posisi seperti ini, bagi orang yang sudah tua renta maupun yang orang lemah, itu lebih membantu dia untuk berdiri ketika hendak menuju rakaat berikutnya. Wallahu a'lam. Jadi di sini ada dua, setidaknya ada dua, ya, meskipun di sini dibantah oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Tapi andai misalkan ada di antara kita yang sholatnya ketika berdiri itu bertumpu dengan tangan terbuka seperti ini, telapaknya untuk berdiri, nah, tidak mengapa. Atau dia seperti ini mengepal, itu juga tidak mengapa, karena hadisnya memang menyebutkannya seperti itu, ya. Wa kana ya'jinu fis shalah, bukan wa kana ya'jizu, bukan kana. Wa kana ya'jinu fis shalah. Karena kalau dikatakan wa kana ya'jizu juga tidak, kurang tepat gitu ya mengartikannya. Nah, adapun ketika berdirinya mana dulu, diangkat tangan dulu atau lututnya dulu, maka ini kembali kepada pendapat dulu yang disampaikan oleh di awal ketika kita menuju sujud, ya, ketika menuju sujud itu memang ada dua pendapatnya. Sebagai penutup itu, sebagai penutup saya nulisnya di mana hadis itu dulu ya, ditulis enggak di sini. Nah, misalkan hadis Wa'il bin Hujr, ya, hadis Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada, Nabi ketika sujud, ya. Kata Wa'il bin Hujr, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, ketika sujud meletakkan rukbatayhi sebelum yadayhi. Jadi lututnya dulu sebelum tangannya ketika sujud. Namun ketika berdiri dari sujud, maka rafa'a yadayhi, Nabi mengangkat tangannya dulu, qabla ya rukbatahi, sebelum kedua lututnya. Nah, jadi kebalikannya. Ini yang dipilih oleh Syafi'iyah, ya. Jadi ketika sujud lututnya dulu baru tangan, ketika berdiri urutan lagi, tangan dulu kemudian baru lutut. Nah, pendapat yang lain mengatakan wa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jika salah seorang di antara kalian itu sujud, maka janganlah menderum seperti menderumnya unta. Wal yada' yadayhi summa rukbatahi, letakkan tangan dulu baru kemudian lutut. Nah, kebalikannya sama. Ketika mau berdiri, maka dia mengangkat lutut dulu kemudian baru tangan, ya. Yang jelas ini, ya, ada yang mentafsil, mencari taklilnya, yaitu alasannya ada yang mengatakan bahwa Nabi yang awal-awal itu memakai
tangan dulu, mengangkat tangan dulu baru kemudian lutut, atau kemudian lutut dulu baru tangan. Itu karena kondisi Nabi SAW. Bertambah tahun, bertambah usia, Nabi bertambah tua, bertambah lemah, sehingga Nabi kemudian diperhatikan oleh para sahabatnya ketika sholat. Nabi pernah di akhir-akhirnya kemudian mengangkat kedua tangan dulu baru kemudian lututnya, ya, karena untuk lutut dulu kan berat, lutut dulu kemudian baru tangan itu berat. Nah itu menurut sebagian bahwa Nabi mengangkat tangan dulu baru lutut, kebalikan dari ketika mau sujud menurut pendapat Syafi'i itu, karena memang Nabi sudah uzur, sudah lanjut, ya usianya sudah bertambah sehingga bertambah lemah fisiknya, sehingga yang lebih nyaman oleh beliau adalah tangan dulu kemudian lutut, ya gitu. Yang kalau lutut dulu baru tangan agak berat gitu kan, karena mengangkat badan itu kan. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita dan terus menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita diberi taufik untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.